lagu kamu mulai di
Selamat pagi, Pak Rafki. Bu, Oke, mulai jam 9 pas, Bu. Setengah 10 pas. betul, Pak. 09.30. Selamat pagi, Bu Anissa. Pagi Bu Faya, Pak Rafki. Pagi. Oke, siap. Suaranya jelas ya, clear ya? Jelas, Bu. Sip. Suara saya juga clear ya? Iya. Ya, dengar. Siap. Ternuhun. Sami-sami Bu. Sami-sami, Bu. Bu Fai, punten nanti lagu Indonesia Raya dan lain-lain dari share FEB ya? Share stream FEB ya? Iya, nanti dibantu. Oh ya, oke, siap.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Rafki Nazar yang sudah hadir pada acara pagi hari ini, juga teman-teman panitia dan para mahasiswa semuanya. Baik, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Saya Anissa Nurbaiti hari ini berkesempatan untuk menjadi moderator dalam acara seminar online. Baik, sebelum kita mulai acara seminar online, akan saya bacakan dulu rundown acaranya. Yang pertama, pembukaan dan pembacaan doa, lalu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Tell You. Setelah itu, pembacaan CV pembicara, lalu pemaparan materi oleh pembicara, sesi tanya jawab, dan diakhiri oleh foto bersama. Jangan lupa juga nanti pada para peserta untuk dapat mengisi feedback atas kegiatan ini untuk bisa mendapatkan sertifikat dari seminar online pada pagi hari ini. Baik, kalau gitu tanpa berlama lagi kita buka acara seminar online pada pagi hari ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Setelah itu mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Tell You. Silakan, Pak Hari. Sinergi bangun negeri, maju dalam ilmu pengetahuan, satukan tekad bersama, padukan langkah, bawa bangsa menuju garis depan. Raih cita ragu asa sing-singan lengan, tingkatkan inovasi, unggulan dan prestasi, semua demi keluhuran bangsa, masyarakat dan bangsa sejahtera. Laksanakan pendidikan dengan semangat pengabdian, ciptakan kehidupan gemilang. Telkom University, kebanggaan berdiri, maju dengan kaya, berperan bagi bangsa, bagi Indonesia, bagi dunia. Telkom University, sinergi bangun negeri, maju dalam ilmu pengetahuan, satukan tekad bersama, padukan langkah, bawa bangsa menuju garis depan. Raih cita raja asa sing-singan lengan,
inovasi unggulan berprestasi, semua demi keluhuran bangsa, masyarakat adil makmur sejahtera. Laksanakan pendidikan dengan semangat pengabdian, ciptakan kehidupan gemilang. Telkom University, kebanggaan Pertiwi, maju dengan karya, berperan bagi bangsa, bagi Indonesia, bagi dunia. Baik, terima kasih. Saya ucapkan sekali lagi selamat datang kepada para peserta yang sudah hadir pada pagi hari ini. Tercatat di Zoom kali ini sudah ada 120 orang peserta. Ya, baik. Pada acara hari ini, online seminar seri 10, session 1, dengan tema Sustainable Withdrawal Rates from Our Retirement Portfolio yang akan dibawakan oleh Bapak Raffi Nazar. Baik, sebelum pemaparan materi akan saya bacakan dulu CV beliau. Nama lengkap beliau adalah Muhammad Raffi Nazar, lahir di Bukit Tinggi pada tanggal 3 Maret 1980. Alamat rumah di Jalan Bojong Soang, PGA nomor 69 Bandung. Untuk formal education background-nya, ada Certified Sustainable Reporting Specialist at National Center of Sustainability Reporting, Jakarta pada tahun 2011. Lalu setelah menempuh Magister Science in Accounting di Gajah Mada University atau UGM, Yogyakarta pada tahun 2006 sampai 2008, dan sudah menempuh Bachelor Degree in Accounting at Gajah Mada University pada tahun 1999 sampai 2004. Lalu, di sini ada personal background-nya. Moto dari beliau adalah, anyone who is satisfied with the God given to them, God will make it weighty. Goal in life, sakinah every day. Positive character, easygoing, flexible, open-minded. And negative character, moody, careless, and idle. Oke, baik ya, Pak Raffi, sangat luar biasa. Baik, di sini ada job experience beliau yang memang setelah menempuh kuliah masternya, beliau sudah menjadi dosen di beberapa universitas sebelum di Telkom University ini, apa ya? Iya, Bu. Sebelumnya ada di Yayasan Kalbe, lalu Sahid University pada tahun 2008, lalu di Universitas Pancasila pada 2009, setelah itu di STEKPI, School of Finance and Indonesian Banking pada tahun 2010, lalu 2011 menjadi dosen full-time di Kwik Kiangi School of Business, Jakarta. Dan sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang menjadi dosen tetap di Telkom University, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Baik, berikut CV singkat dari Bapak Raffi Nazar. Sudah siap, Pak, untuk pemaparan materinya? Sudah siap, Bu. Sudah siap, baik. Waktu dan tempat kami persilahkan. Silakan, Pak Raffi. Oke, Bu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Anissa atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu maupun panitia dalam seminar online. Begitu juga untuk adik-adik mahasiswa. Terima kasih atas kehadirannya. Di pagi ini, saya akan membahas sebuah artikel yang berjudul Presentase Penarikan secara terus-menerus dari Portofolio Dana Pensiun.
bila kita berbicara mengenai dana pensiun, mau tidak mau suatu saat nanti kita akan alami. Kenapa? Karena pada suatu usia tertentu kita sudah tidak produktif, maka kita berhenti bekerja, dan bila kita berhenti bekerja, di sini kita tidak ada namanya penghasilan, tetapi namanya pengeluaran tetap saja ada. Sehingga yang menjadi pertanyaan, siapa yang akan menanggung atau mengcover namanya pengeluaran kita pada saat kita pensiun. Jadi, kita harus mempersiapkan dana pensiun kita sejak dini. Jadi esensi dari penelitian ini yang dilakukan oleh Cooley, dia menjelaskan bahwa kita di masa pensiun harus punya atau memiliki namanya aset investasi, yang mana pada saat pensiun kita memerlukan namanya dana untuk kehidupan kita. Kita bisa, dengan adanya dana pensiun ini yang diletakkan dalam bentuk portofolio saham maupun portofolio obligasi, jadi setiap tahun kita bisa tarik. Tetapi di dalam penelitian ini dia menyatakan bahwa penarikan dalam masa pensiun di sini maksimal pada 30 tahun, dan dana pensiun tersebut tidak habis-habis. Karena apa? Karena return yang didapatkan itu jauh lebih besar daripada penarikan dana pensiun, maupun dana yang didapatkan tersebut mampu mengcover pengeluaran tahunan kita setelah kita pensiun. Jadi esensi dari penelitian yang dilakukan oleh seperti itu. Oke, selanjutnya di sini kita lihat bahwa contohnya saya membuat contoh. Di sini peserta kita adalah mayoritas mahasiswa yang mana usianya adalah berumur 20 tahun sampai 25. Tetapi dalam contoh yang ada, saya menggunakan adalah 20 tahun. Usia mahasiswa rata-rata, yang mana dia memiliki pengeluaran setiap bulan yaitu sebesar 4 juta. 4 juta hari ini itu senilai dengan 19.700.000 atau 20 juta untuk 35 tahun ke depan, yaitu pada saat usia mahasiswa ini berumur 55 atau masuk di masa pensiun. Artinya apa? Dengan adanya contoh seperti ini, kita mengatakan bahwa bila kita tidak pintar dalam hal mengatur uang, maka kita akan digilas oleh namanya tingkat inflasi. Oleh karena itu, kita sebagai mahasiswa harus cerdas dalam mempersiapkan namanya dana pensiun. Bila kita tidak mempersiapkan dana pensiun kita sampai kita masuk masa pensiun, kita akan menjadi generasi sandwich. Apa yang dimaksud dengan generasi sandwich? Yaitu sebuah kondisi di mana anak-anaknya kelak yang harus membantu maupun membiayai orang tua yang telah masuk pada masa pensiun. Yaitu pada saat yang bersamaan, anak-anak tersebut masih memenuhi kebutuhan hidup dan keluarga mereka sendiri. Ini adalah salah satu gambaran, maka pentingnya kita
mempersiapkan diri dalam hal namanya dana pensiun. Selanjutnya, untuk pembahasan di materi artikel ini, dia memulai dengan sebuah pertanyaan penelitian, berapakah nilai presentasi atau tingkat penarikan dana rutin yang dikatakan aman agar namanya aset investasi yang dimiliki tidak habis-habis bila ditarik secara terus-menerus selama 30 tahun yang dilakukan setiap tahun. Lalu, penelitian ini dilakukan dengan pengambilan data sampel yaitu 20 tahun, 25 tahun, maupun 30 tahun. Lalu, dalam penelitian ini dia melakukan simulasi, yaitu dengan adanya return saham maupun return obligasi yang dilakukan ke dalam beberapa tipe atau jenis portofolio. Lalu dengan adanya portofolio yang ada, saham maupun obligasi, lalu melakukan namanya simulasi penarikan secara bulanan dari penarikan angka tertentu. Di sini dimulai dari 3% hingga 12% dari total portofolio. Sehingga yang menjadi pertanyaan, berapa sih namanya prestasi, berapa tingkat kesuksesan dana ditarik dari tahun ke tahun, atau dalam arti bahwa dana pensiun kita ini tidak habis atau tidak berkurang dalam waktu tertentu. Dalam proses simulasi, di sini kita bisa lihat di dalam tabel penelitian ini, dia melakukan simulasi terhadap return saham maupun return obligasi dari beberapa jenis portofolio. Di sini kita melihat ada portofolio yang dilakukan dalam dana pensiun, yaitu 100% diletakkan di saham, 75% di saham, 50% di saham, 25% di saham. Begitu juga untuk portofolio obligasi. 100% di obligasi, 75% di obligasi, 50% di obligasi, maupun 25% di obligasi. Penelitian ini, yaitu dia melakukan penarikan setiap bulan dari total penarikan di sini kita bisa lihat, yaitu ada dari angkanya yang bervariasi. Di sini mulai 3% yang paling kiri, 4%, 5%, 6%, 7%, 8% hingga 12% dari total portofolio. Di sini, misalkan dari penarikan angka 4%, apabila dicontohkan kita memiliki dana pensiun yaitu sebesar 1 miliar. Kalau 4% dari 1 miliar, yaitu nilainya adalah 40 juta. Dari 40 juta ini kita bagi menjadi 12. Berapakah tingkat persentase kesuksesan apabila dana tersebut ditarik dengan mengikuti angka-angka tadi? Di sini saya menggunakan yaitu 75% saham maupun 25% obligasi. Di sini dana ditarik yaitu sebesar 4%. Maka kita lihat di tahun 20 tahun simulasi, dia menunjukkan angka yaitu 100%. 100% ini
merupakan angka yang aman. Artinya dana tersebut tidak berkurang sama sekali. Begitu juga angka untuk penarikan di masa 25 tahun pensiun maupun 30 tahun pensiun, di sini bahwa tingkat kesuksesan adalah 100%, di mana dijelaskan dana tersebut yang dimiliki atau dana pensiun atau dana yang diinvestasikan tersebut bukannya berkurang, malah tidak habis-habis, malah setiap tahun dana dari obligasi atau saham dana pensiun tersebut malah bertambah. Kenapa? Karena return dari obligasi maupun saham ini jauh lebih besar dari angka 4%. Sehingga selisih dari return dan penarikan adalah diinvestasikan kembali ke dalam namanya portofolio saham maupun investasi. Dari hasil penelitian atau hasil simulasi yang dilakukan, mereka menemukan bahwa angka 4%, di sini ada angka 3%, angka 4%, angka 5%, tetapi dalam hasil riset sini, dia menyimpulkan angka yang aman, yaitu angka dari 3% sampai 5%. Tetapi saya menggunakan 75% saham dan 25% obligasi, menunjukkan adalah angka 4% yang angka yang aman dan termasuk angka yang sukses terhadap dana pensiun yang tidak habis-habis, yang bila ditarik dari tahun ke tahun selama waktu yang ditentukan. Di sini ada waktu 20 tahun sukses, angka 25 tahun sukses, angka 30 tahun sukses. Jadi, kita lihat selanjutnya di sini dicontohkan, kita melakukan angka kesuksesan yaitu sebesar 4%. Sementara return investasi yang didapatkan misalkan 8%. Jadi 8% dikurangi pengeluaran 4%, adanya surplus yaitu 4% dimasukkan kembali ke dalam dana portofolio dana pensiun. Ini artinya apa? 4% yang dimasukkan kembali, yaitu gunanya adalah untuk mengcounter adanya tingkat inflasi dari tahun ke tahun. Artinya dengan mengcounter tingkat inflasi, dana yang kita miliki di dalam saham maupun obligasi ini tetap aman. Lalu, di sini kita ambil dari hasil penelitian, apabila kita ingin hidup dari hasil investasi, yaitu saham maupun obligasi, kita ada matematika sederhana di sini, kita bisa merumuskan yang mana angka 4% ini kita kalikan dengan aset investasi yang kita punya, sama dengan pengeluaran tahunan, atau aset investasi itu sama dengan 1 dibagi dengan 4% dikalikan dengan pengeluaran tahunan. Didapatkan adalah 25 kali. Artinya di sini kalau kita lihat uang atau aset investasi yang dibutuhkan dari hasil matematika ini bahwa adalah disimpulkan pengeluaran sebesar 25 kali. Jadi, misalkan apabila pengeluaran kita
dalam 1 tahun yaitu sebesar misalkan 100 juta. Maka saudara atau kita di sini membutuhkan 20 atau 2.500 juta atau 2,5 miliar, yaitu dikatakan aman atau bebas finansial atau dari pensiun dini. Oke, inti dari dana pensiun ini bisa kita sederhanakan yaitu 25 kali dari pengeluaran. Maka setelah kita tahu dana pensiun berapa, selanjutnya kita akan memasuki contoh dalam proses perhitungan bagaimana cara menghitung dana pensiun sebagai berikut. Di sini ada salah satu contoh bagaimana kita melakukan namanya dana pensiun. Dari dana pensiun, di sini misalkan kita memiliki contoh pengeluaran bulanan. Artinya, dalam pengeluaran bulanan ini, kita setahunkan atau kita kali dengan 12. Di sini, misalkan saya contohkan mahasiswa saat ini memiliki pengeluaran dalam sebulan yaitu adalah 4 juta. Kalau disetahunkan, nilai totalnya adalah 48 juta. Dari hasil simpulan dari penelitian yang dilakukan oleh Cooley bahwa kita dikatakan aman atau bebas finansial, ini kita kalikan dengan 25 kali pengeluaran tahunan. Artinya, dari 48 juta, di sini kita mendapat total sebesar 1,2 M atau 1.200 juta. Akan tetapi, dari total pengeluaran ini, ada 2 hal yang kita harus ketahui. Yang pertama, yaitu mengenai tingkat inflasi yang ada. Di sini, saya menggunakan tingkat inflasi yang ada saat ini atau di rata-rata sebesar 4%. Dari tingkat inflasi 4%, lalu kita ingin mengetahui, misalkan mahasiswa tadi di umur 20, lalu ingin pensiun di umur 55, artinya ada selisih waktu yaitu sebesar 35 tahun. Dari 35 tahun ini, kita ketahui bahwa kita ingin mengetahui berapa sih nilai masa pensiun pada saat kita mahasiswa tersebut memasuki masa pensiun. Contoh di umur 20, di umur 55 dia ingin pensiun. Lalu berapa dana pensiun yang harus dia miliki? Yaitu di sini dana pensiun yang dimiliki adalah 4,7 miliar. Artinya, bagaimana kita cara memenuhi angka dari 4,7 miliar ini? Sebelum kita memenuhi angka 4,7 miliar itu kan adalah angka yang sangat besar. Yaitu perlu yang kita ketahui adalah kita sudah memiliki modal berapa. Ya, misalkan di sini mahasiswa sudah memiliki dana pensiun saat ini adalah sebesar 100 juta atau 50 juta. Lalu dari 50 juta tersebut, lalu kita mengharapkan adanya pendapatan dari return investasi, yaitu misalkan return dari saham maupun return dari obligasi. Dengan demikian, kita bisa mengetahui bahwa dana pensiun mahasiswa untuk 35 tahun ke depan atau usianya di 55 tahun, dia membutuhkan angka pensiun yaitu sebesar
4,7 miliar. Sementara dana saat ini, tabungan yang dikasih orang tua misalkan 50 juta. Lalu dengan adanya dana ini, dana tersebut diputar ke dalam investasi dalam bentuk saham atau obligasi. Sehingga dengan 4,7 miliar, dia membutuhkan namanya tabungan rutin tahunan atau tabungan rutin secara bulanan. Kalau tabungan rutin yang harus dilakukan di sini lebih kurang adalah 12 juta atau tabungan rutin secara bulan yaitu 1.200.000. Ini dari dana 50 juta ini mahasiswa bisa melakukan dengan cara apa sehingga dia bisa melakukan tabungan yaitu sebesar 1.200.000. Kalau dana investasi ini dibelikan ke saham, dana 1 juta ini dengan modal 50 juta kemungkinan besar bisa terpenuhi. Ini demikian presentasi saya, kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih banyak Pak Rafki, pemaparannya sangat jelas gitu ya, sudah dilengkapi dengan perhitungan matematikanya. Baik, silakan para peserta seminar online pada pagi hari ini, jika ada yang mau ditanyakan silakan diajukan dalam kolom chat, atau misalnya bisa langsung mengaktifkan mic, panitia diperbolehkan tidak? Boleh, boleh. Boleh ya. Baik, silakan jika ada yang mau langsung ditanyakan kepada Pak Rafki. Berikut tadi terkait ini ya, dana pensiun. Jadi kalau misalnya kalian sudah melek investasi dari zaman mahasiswa, ini sangat-sangat baik gitu ya. Kalian sudah memikirkan masa depan yang akan datang, kalian ingin memiliki dana berapa di masa tua nanti gitu ya misalnya. Gitu, ini untuk ancang-ancang kalian. Baik, silakan jika ada yang mau ditanyakan. Ya, tadi di dalam slide kan Bu dijelaskan bahwa kalau kita tidak mempersiapkan dana pensiun di masa tua, kita jadi kayak generasi sandwich yang mana ditumpuk bahwa anak menjadi menanggung kebutuhan dari orang tuanya gitu. Betul. Jadi kalau kita istilahnya sudah mempersiapkan di masa tua, kita pengen ibadah, pengen ngasih duit cucu atau pengen apapun, udah memiliki dana sendiri gitu. Sementara dengan tadi digambarkan bahwa contoh 4,7 miliar itu adalah angka yang besar, tetapi dalam simulasi yang dilakukan ternyata hanya butuh 50 juta awal dengan tabungan rutin yaitu cuma 1.200.000 gitu. 1.200.000 pun itu dari hasil 50 juta yang dilakukan diinvestasikan di saham. Jadi istilahnya ternyata dana pensiun itu bukan hal yang berat gitu. Karena istilahnya dari return saham itu yang mendapatkan istilahnya dia menghidupi kita selama 20 atau 30 tahun dengan asumsi kita hidup di 85 tahun ke depan gitu. Baik, betul-betul, saya sangat setuju sekali gitu ya, karena mungkin sekarang sosial media sudah marak ya berbicara tentang investasi, apalagi pembahasan tentang generasi sandwich dan lain sebagainya, itu harusnya sudah membuka wawasan kalian gitu ya. Kita harusnya belajar dari orang tua kita dulu. Orang tua kita mungkin dulu belum begitu familiar dengan yang namanya investasi saham ataupun obligasi. Nah, sekarang kalian yang masih kuliah ini mungkin nanti akan berkarir ke depannya dengan sangat sukses. Nah, kalian sejak sedini mungkin sudah mempersiapkan dana tersebut. Baik, sebentar, ini ada ada pertanyaan dari Pak Dewa nih, Pak Rafki, sebagai rekan sejawat ya. Coba saya bacakan dulu pertanyaannya. Bagaimana sebaiknya kita mengelola dana pensiun? Apakah kita kelola sendiri atau kita tempatkan pada reksadana
atau lembaga dana pensiun? Apa kelebihan dan kekurangannya jika kita tempatkan pada lembaga dana pensiun atau reksadana? Baik, silahkan Pak Raffi. Oke, terima kasih Pak Dewa atas pertanyaannya. Di dalam investasi itu pasti selalu terikat dengan namanya sebuah risiko. Kalau berbicara portofolio, risiko yang tertinggi yaitu risiko pada saham. Yang mana saham ini bersifat dia menghasilkan return yang tinggi, tetapi dia juga menghasilkan risiko yang besar. Kalau kita lihat dari sisi hasil, saham ini dalam sebulan, dalam 1 tahun itu minimal return atau pendapatan yang didapat minimal itu bisa 20%. Sementara risiko yang dihadapi pun saham itu bisa dalam arti turunnya atau harga saham tersebut bisa turunnya bisa lebih dari 20%. Begitu juga dari sisi obligasi. Obligasi itu adalah salah satu risiko atau penghasilan atau return yang didapat di bawah harga saham. Karena kenapa? Dia termasuk risk moderat. Kenapa risk moderat? Karena return yang didapat tidak terlalu besar seperti yang ada pada risiko saham. Jadi pertanyaan Pak Dewa, bagus bagaimana kita menginvestasikan sendiri atau kita menggunakan pihak ketiga di sini yaitu pihak reksadana yang membantu kita dalam mengatur dana investasi kita. Kalau berbicara proses investasi dikembalikan pada setiap individu. Kenapa? Kalau dia istilahnya dia takut mengambil risiko, istilahnya yang pasti-pasti aja, artinya dia menyerahkan pada pihak yang telah qualified dalam arti pihak reksadana. Mereka adalah pihak profesional yang mengatur dana investasi masyarakat dengan memberi return yang telah ditentukan. Kira-kira seperti itu, Bu Anissa. Baik, terima kasih atas jawabannya. Ya, jadi Bu. bergantung lagi kepada diri kita masing-masing ya Pak. Ya, apakah kita risk taker atau Risk taker. kita yang main aman saja gitu ya. Ya. Kalau mau main aman kita serahkan pada reksadana. Kalau risk taker kita investasikan sendiri gitu mungkin ya Pak ya. Iya, karena pihak profesional atau orang profesional adalah orang yang ada di reksadana kan, mereka Betul. memiliki kapasitas ilmu, memiliki kapasitas pengalaman dalam mengelola dana investasi masyarakat gitu. Betul. Baik, terima kasih banyak Pak Rafki. Mungkin Pak Dewa begitu jawabannya dari Pak Rafki. Semoga puas ya Pak dengan jawabannya. Baik. Mudah-mudahan. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari Pak Ahmad Suyanto berikut, masih dari rekan sejawat. Pertanyaannya adalah kalau take home pay saya 6 juta per bulan, berapa sebaiknya yang disisihkan untuk menghadapi masa pensiun? Gimana Pak perhitungannya Pak? Oke, dalam kalau namanya penghasilan kita adalah contoh adalah 6 juta. Di sini kita dasarnya adalah ingin mengetahui yang hal utama yaitu berapa sih besar pengeluaran bulanan kita. Misalkan tetap pengeluaran kita 6 bulan, setiap bulan adalah 6 juta. Jadi secara logik adalah belum terpenuhi, tapi di namanya pegawai ada kompensasi yang diterima selain gaji. Jadi kompensasi tersebut yang bisa digunakan sebagai dana investasi. Kenapa 6 juta itu saya katakan habis? Contohnya yang digunakan untuk misalkan cicilan rumah, cicilan mobil, anak sekolah, itu istilahnya dikatakan pas-pasan atau cukup. Jadi bagaimana cara mengalokasikan dana pensiun atau dana investasi yang mana selain gaji kita memiliki kompensasi lain. Misalkan di akhir tahun ada bonus,
atau ada THR, atau ada dana-dana yang kita selain di luar gaji pokok gitu. Jadi dana-dana tersebut yang bisa minimal kita alokasikan untuk investasi atau selainnya kita mencari istilah bagaimana mendapat tambahan dari selain gaji pokok gitu. Jadi kalau istilahnya poin penting dari saya, kita perlu misalkan dari penghasilan 6 juta, kalau misalkan pengeluaran kita hanya 5 juta, artinya di sini kita memiliki margin selisih 1 juta ditambah dengan bonus-bonus di akhir tahun atau di waktu hari raya. Kira-kira seperti itu, Bu, pendapat saya. Oke, baik Pak. Jadi kesimpulannya mungkin investasi lebih baik jangan dari gaji pokok per bulan gitu ya. Kalau ada lebihan silakan diinvestasikan gitu. Ya, tapi istilahnya kenapa seperti itu? Karena kehidupan kita akan berpengaruh pada masa pensiun gitu. Misalkan saat ini kita habis 6 juta, kan kita bisa hitung 6 juta saat ini kira-kira berapa nilai pada saat kita pensiun. Sehingga jangan penghasilan makin tinggi, gaya makin tinggi. Artinya bahwa akan berisiko pada saat nanti gitu. Kalau masalah nilai tadi, kita kembali pada kebutuhan diri kita dulu. Kita mengetahui apakah 6 juta itu udah wajar atau termasuk kata boros gitu. Jadi istilahnya dana cadangan dari selain gaji itu ada gitu. Jadi pendapat saya seperti itu, Bu. Baik Pak. Saya menangkapnya. Mungkin begitu Pak Ahmad jawaban dari Pak Rafki. Jadi kembali lagi kepada kebutuhan dan lifestyle kita masing-masing gitu ya Pak ya. Iya. Jangan sampai pendapatan naik, gaya hidup pun ikut naik juga. Gitu. Tapi kita harus tetap ingat, kita harus tetap berinvestasi. Baik, kita lanjut ke pertanyaan ketiga ya Pak Rafki. Iya, Bu. Dari Farizi Andira, izin bertanya Pak, menurut Bapak investasi saham memang harus di-hold sampai usia pensiun atau cukup taking profit saat return yang kita harapkan telah tercapai? Terima kasih. Baik, silakan Pak Rafki. Oke. Namanya kita investasi, itu kita harus memiliki tujuan. Artinya apa? Bahwa dengan adanya investasi yang kita contoh masukkan ke saham. Artinya, sebelum kita investasi, kita harus memahami saham apa yang kita beli. Artinya apa? Bahwa perusahaan tersebut memiliki tingkat kesehatan yang cukup baik. Kapan perusahaan dikatakan cukup baik? Yaitu dia memiliki pertumbuhan dari tahun ke tahun. Artinya dengan adanya pertumbuhan yang bagus, artinya dia bisa menciptakan laba yang bagus. Kalau laba yang bagus, artinya dia bisa mengkontribusi, memberikan dividen juga yang tinggi. Dengan adanya fundamental yang bagus seperti ini, otomatis kemungkinan harga saham tersebut menunjukkan bahwa nilai dari saham tersebut bisa mahal. Contohnya seperti apa? Contoh yang kita bisa lihat di dalam waktu 2 minggu ini. Contoh perusahaan tambang. Perusahaan tambang di dalam 2 minggu ini karena dia memberikan dividen, yaitu yang di luar kewajaran. Kenapa di luar kewajaran? Karena kita ketahui rata-rata perusahaan memberikan earning per share atau EPS hanya hitungan namanya rupiah. Hanya berapa? 50 rupiah, 60 rupiah, 70 rupiah. Tetapi perusahaan ini dia memberikan dividen yang sangat besar. Artinya lebih kurang yaitu sekitar 350 atau 500 rupiah. Dengan nilai sahamnya adalah sebesar 800. Dengan adanya pemberian EPS atau dividen yang cukup besar sehingga harga saham tersebut dari 8.000 saat ini menjadi 15.000. Artinya apa? Bahwa
perusahaan yang bagus seperti ini, dia memberi kontribusi hampir 100% dalam hal peningkatan. Lalu kalau saya berbicara, apakah saham ini mendapat profit langsung di taking profit atau tetap ditahan? Ini kita kembali pada niat kita masing-masing. Kenapa seperti itu? Kita bisa mengambil salah satu contoh Warren Buffett Indonesia, namanya Bapak Loh King Hong. Dia itu di tahun 1996, dia membeli namanya perusahaan dengan harga 100 rupiah. Lalu di dalam 6 tahun kemudian, dia sahamnya meningkat menjadi 1.500. Dari investasi yang dia lakukan berapa? 1,5 miliar menjadi ratusan miliar yang terjadi. Jadi istilahnya kembali kepada kita. Misalkan niat kita untuk sebagai trader, dalam hari ini saya ingin rata-rata dalam sebulan ingin mendapat 5% misalkan. Artinya apa? Kalau niat kita untung dari investasi saham 1 bulan 5%, artinya kita main scalp. Scalp itu apa? Yaitu menjual beli saham dengan mendapatkan keuntungan hanya target kita 5% kita jual, atau kita kayak Pak Loh King Hong tadi, dia menunggu hasil dari investasinya bisa beratusan kali baru dia jual gitu. Jadi kembali pada niat masing-masing. Kalau istilahnya kita niatnya hanya nyari bersifat scalper, jadi untung kecil kayak di warung, untung 10%, untung 2%, langsung dijual. Yang penting dapat menutupi biaya dari jual beli dari sebuah saham. Itu lebih kurang pendapat saya. Baik, terima kasih Pak Rafki. Cukup jelas ya jawabannya ya untuk Pak Rizy. Jadi tergantung lagi kembali kepada kita, apakah kita mau long term investment gitu ya, didiamkan sampai bertahun-tahun sampai harganya naik, atau misalnya kita hanya mematok 3%, 5% setelah itu dijual. Jadi memang kembali lagi pada prinsip yang kita pegang, begitu. Soalnya di nomor 1 dalam investasi itu ada mindset, Bu. Kenapa mindset? Kalau di dalam bursa saham ini kita tidak mempelajari baik fundamental maupun ini, maka kita akan menjadi kayak orang yang buta gitu, bahwa kita membeli sesuatu itu tanpa mengetahui tadi, kayak beli kucing dalam karung gitu. Sehingga banyak yang terjadi adalah istilah saham-saham gorengan. Hari ini banyak yang beli tanpa ada informasi atau disebut dengan sentimen positif dari saham tersebut gitu. Baik, betul. Betul sekali, Pak. Baik, terima kasih Pak Raffi atas jawabannya. Cukup jelas ya, Pak Rizy, tadi pemaparan dari Pak Raffi. Mumpung masih ada waktu, silakan jika ada yang mau ditanyakan kepada narasumber kita. Silakan. Kalau pendapat saya, Bu, gini, kita bermain di investasi ini emang nilainya jauh di atas deposito atau di tabungan. Sehingga istilahnya kalau kita bisa pintar, bisa manage, artinya ini sangat menguntungkan. Yang mana kalau kita lihat berita-berita itu orang dikasih keuntungan 20% di dalam setahun itu, istilahnya dalam bentuk penipuan pun orang sangat banyak yang tertarik gitu. Betul. Sementara kalau mereka tahu bahwa di dalam permainan saham atau obligasi atau apapun, itu keuntungan 10-20% adalah hal yang wajar ya, yang bisa didapatkan dari investasi ini gitu, Bu. Betul. Kalau kita lihat di TV kan banyak penipuan-penipuan, investasi bodong dan lain-lain gitu kan. Gitu. Jadi kita pun sebagai orang yang ingin berinvestasi harus cerdas juga ya, mencari informasi terlebih dahulu, mencari kalau misalnya mau beli saham, kita lihat dulu perusahaan apa yang akan kita beli, kita pelajari dulu,
bagaimana performance perusahaan tersebut gitu ya sebelum kita melakukan investasi. Baik, mungkin tidak ada yang ingin bertanya lagi. Jika tidak ada yang ditanyakan lagi, kita akhiri saja seminar online-nya. Atau ada pengumuman dulu dari panitia, silakan. Mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan kepada peserta. Cukup Bu Anissa. Cukup ya, baik. Oh iya, saya ingatkan kembali untuk para peserta untuk dapat mengisi feedback untuk dapat materi dan e-sertifikat yang akan di-emailkan ke masing-masing, gitu ya. Nanti link feedbacknya akan ada di kolom chat, begitu. Dan seminar online ini sebagai kegiatan rutin yang diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi Bisnis. Ya, selanjutnya untuk informasi seminar dapat dicek di Instagramnya SEB_Telkom University. Baik. Sebelum kita akhiri, mari kita foto bersama dulu. Begitu ya Pak Hari? Betul, Ibu. Silakan para peserta untuk diaktifkan kameranya, kita foto bersama dulu. Oke, dimulai dari slide pertama ya. 1, 2, 3. Ya, berikutnya 1, 2, 3. Untuk slide berikutnya 1, 2, 3. Ya, slide berikutnya 1, 2, 3. Ya. Untuk slide berikutnya 1, 2, 3. Ya, untuk slide berikutnya 1, 2, 3. Untuk yang terakhir 1, 2, 3. Ya, sudah, mangga Bu Anissa. Baik, terima kasih banyak Pak Hari atas bantuannya. Untuk link feedback sudah ada di kolom chat, silakan bisa langsung diakses linknya dan kalian bisa langsung mengisi feedbacknya untuk kegiatan pada pagi hari ini. Baik, rangkaian seminar online pada pagi hari ini sudah selesai dilaksanakan. Semoga ilmu yang dipaparkan oleh Pak Raffi Nazar dapat bermanfaat untuk kita semua, dapat kita implementasikan dan dapat menambah wawasan. Dan begitu juga terima kasih kepada Pak Raffi Nazar yang telah memaparkan materinya dengan sangat baik. Alhamdulillah peserta pada pagi hari ini tercatat di 181 peserta yang join di Zoom meeting kali ini. Akhir kata saya tutup acara seminar online pada pagi hari ini. Saya Anissa Nurbaiti sebagai moderator. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan dalam penyelenggaraan seminar online pada pagi hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Terima kasih banyak Bu Faya, panitia semuanya. Pak Raffi, makasih ya. Terima kasih banyak sama Pak Raffi. Terima kasih Pak. Makasih Bu Inci. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Maaf telat tadi. Oh iya, ada Bu Sri, ada Bu Cahyaningsi juga. Ada Bu Ati juga, makasih Pak Ati. Materinya bagus, tapi tidak bisa ikut dari awal. Apa Bu? Ke-apa Bu, nanti di-share materinya Bu. Ya, nuhun semuanya. Semangat, sehat selalu. Sama-sama Bu.